Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi bi anna Allah yaghfir wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi sababihim wa qarama fid din wa dunya wal akhirah. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqal qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْهُمْ فِرْقَةٌ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. وَإِنْ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ بِكِتَابِ اللَّهِ أَفْضَلُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wa kama qala mu'allif rahimahullah fi dairin amin. Wa qala mu'allif rahimahullah faslun fi sadaqah sahifah sab'ah halaman ke-7 ya. Halaman 7 faslun fi sadaqah baris ketiga dari atas. Faslan ay hadha faslu fi sadaqati qala alaihi salatu wassalam ya Ali inna awliya Allah ta'ala lam yanalu sa'ata rahmatillah wa ridwanihi bikasratil ibadati walakinna luha bisakhawatin nafsi wal istihamnati bid dunya. Pasal yang menerangkan tentang sedekah. Wa qala al-mu'allif rahimahullah bi sayyidina Ali karamallahu wajhah qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ali wahai Ali inna awliya Allah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah lam yanalu sa'ata rahmatillah tidaklah mereka mendapatkan keluasan rahmat Allah wa ridwanihi dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala bi kasratil ibadati dengan banyaknya ibadah walakinna luha bisakhawatin nafsi wal istihanati bid dunya. Walakin akan tetapi naluha mereka mendapatkan rahmat Allah dan keluasan keredoannya bisa khawatin nafsi dengan sakhawa nafsi ay al-khubin fil qalbi artinya kelembutan hati wal istihanati fid dunya dan tidak rakus terhadap dunia. Para wali-wali Allah aulia para kekasih-kekasih Allah penyebab mendapatkan rahmat, penyebab mendapatkan keridhaan itu bukan karena banyaknya amal-amal ibadah yang dia kerjakan ya. Bukan banyaknya jumlah dari ibadah yang mereka kerjakan, tetap mereka mengerjakannya dengan penuh, dengan kualitas yang luar biasa, nggak akan sama dengan kita ya, kualitas mereka ibadahnya dengan kita. Karena mereka orang para aulia Allah ini, kekasih-kekasih Allah ini, kalau melaksanakan ibadah
ibadahnya menggunakan hati, hatinya hadir. Kalau kita terkadang tidak bisa menghadirkan hati. Terkadang sholat saja kita masih mengingat sesuatu yang memang tertinggal ya, dalam sholat. Kalau Imam Al-Ghazali mensyaratkan bagi seorang mukmin ketika dia melaksanakan ibadah, hatinya dihadirkan. Kalau kita terkadang tidak menghadirkan hati kita. Jadi ibadah yang dilakukan oleh para aulia, kekasih-kekasih Allah itu ibadah yang memang memiliki kualitas ya. Selain itu juga mereka bisa khawatir nafsi, hatinya lembut. Arti lembut di sini, hati itu selalu punya keinginan untuk selalu membantu sesama. Tidak bisa melihat orang-orang yang ada sekitarnya itu menderita. Hatinya selalu cenderung untuk bisa membantu apa yang menjadi kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Ini para aulia Allah. Jadi kalau aulia Allah ini mereka adalah orang yang gemar sekali membantu. Ya, tidak bisa melihat orang sekitarnya itu hidup sengsara. Bahkan mereka lebih mau sengsara ketimbang orang yang ada di sekitarnya. Ini adalah aulia-aulia Allah. Wastihanati fid dunya, dan cenderung hatinya tidak pernah rakus kepada dunia. Jadi dunia ini hanya sebagai majra'atul akhirah. Bukan berarti mereka meninggalkan dunia ya. Bukan berarti mereka meninggalkan dunia, tapi yang jelas dunia ini menjadi jembatan mereka untuk mendapat dan meraih akan rahman dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini mereka memandangnya sebagai tempat atau sebagai wadah untuk bisa menabung amal-amal untuk akhirat. Ini dunia nggak mungkin dia tinggalkan ya. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau tidak peduli terhadap keadaan dunia. Kalau udah ibadah, kalau ingin jadi orang yang dekat sama Allah, seakan-akan kita meninggalkan dunia. Tidak. Aulia Allah ini tidak meninggalkan dunia. Para kekasih-kekasih Allah ini hidup berinteraksi dengan manusia ya. Hidup dengan manusia, berinteraksi dengan manusia, karena mereka sadar bahwa mereka adalah makhluk yang membutuhkan bantuan dan tidak akan mungkin bisa berdiri sendiri tanpa bantuan manusia, tanpa bantuan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka nggak mungkin mereka meninggalkan dunia. Kalau ada orang bilang ujrah atau menyendiri, bahasa kerennya itu menyepi gitu ya, menyepi atau bersemedi dan sebagainya. Kalau orang-orang yang wali Allah ini, para aulia-aulia Allah, kekasih-kekasih Allah, mereka tidak meninggalkan dunia, tidak. Dunia yang hanya sebentar sifatnya, ini betul-betul dia manfaatkan, betul-betul dia gunakan untuk menjadi ladang amal baginya ya. Kagak boleh kita tinggalkan dunia. Apakah seorang muslim boleh kaya? Boleh kaya seorang muslim, karena yang namanya dunia itu diserahkan kembali kepada kita ya. Antum a'lamu bi umurid dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia, kata Rasulullah. Rasulullah menyatakan itu. Antum a'lamu bi umurid dunyakum, antum lebih tahu urusan dunia, kalian lebih ngerti urusan dunia ketimbang saya, kata Rasulullah. Maka raihlah dunia dengan sebaik-baiknya, dengan sebanyak-banyaknya ya. Namun jangan lupa dengan kehidupan akhirat. Jadi dunia ini sebagai majra'atul akhirah, jembatan untuk menuju akhirat. Dunia yang sebentar ini jangan kita sia-siakan.
i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Beramallah kalian untuk dunia kalian seakan-akan kalian hidup untuk selama-lamanya. Kemudian dan beramallah kalian untuk akhirat, karena akhirat itu seakan-akan kalian hidup sampai besok hari. Artinya apa? Kita memang sedang dalam keadaan hidup di dunia, maka gunakan dunia sebaik-baiknya. Tapi dunia ini bagi para aulia Allah, kekasih-kekasih Allah, sekali lagi sebagai jembatan untuk menuju akhirat. Bukannya malah rakus kepada dunia hingga tidak mengenal batasan-batasan mana yang halal, mana yang haram. Inilah orang-orang yang memang menjadi kekasih-kekasih Allah. Namun yang lebih ditekankan bisa khawatir nafsi, ya, yaitu lembutnya hati, mau menolong atau mau berbagi kepada orang-orang yang ada sekitarnya. Tidak menutup mata ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi dengan amalnya, dengan kepeduliannya kepada makhluk, maka Allah redha kepadanya. Biar bagaimanapun juga, kalau kita mau berbagi kepada makhluknya Allah, Allah akan redha. Ya. Beda kalau orang hidupnya sendiri, hidupnya mementingkan diri sendiri, kagak ada keinginan untuk membantu orang, masa bodoh. Ya. Dalam Islam tidak seperti itu. Islam dalam Al-Quran menyatakan bahwa kita bukan hanya diperintahkan untuk melaksanakan ibadah untuk diri kita saja, ya, untuk sholat saja, bukan untuk ibadah puasa saja, namun juga kita diperintahkan untuk saling membantu, fastabiqul khairat, ya. Dalam Al-Quran disebutkan wa taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini yang humul muflihun ini yang harus kita kejar, yaitu golongan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Karena keberuntungan itu hanya sedikit. Maka disebut dengan wa taqum minkum ummatun, hanya sebagian dari hambaku, ya, hanya sebagian dari hambaku yang mendapatkan keberuntungan. Mereka adalah orang-orang ummatu yad'una ilal khair, orang yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil munkar, ya, mengajak kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Inilah orang-orang yang kelak akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak hanya memikirkan diri sendiri, namun juga mau peduli kepada keadaan orang yang ada di sekitarnya, ya. Nah, kalau yang seperti ini mereka kelak akan menjadi aulia, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan keluasan rahman dan juga mendapatkan keridhaan Allah. Karena kalau Allah sudah ridho, dimanapun kita ditempatkan, kita akan merasakan keindahan, kita akan merasakan kenikmatan, ya. Namun kalau seandainya Allah sudah murka kepada kita, meskipun kita dimasukkan dalam surga, kalau sudah Allah murka, tetap aja surga itu bukanlah tempat yang nyaman bagi orang-orang yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Mustafa ya Ali as-sakhiyun qaribun min Allah, qaribun min rahmatihi, ba'idun min adabih. Wal bakhilu ba'idun min Allah, ba'idun min rahmati, qaribun min adabih. Wahai Ali, sakhiyun. Sakhiyun adalah orang yang mau peduli atau orang yang dermawan, ya. Sakhiyun adalah orang yang dermawan, itu ada qaribun min Allah, ada orang yang dekat kepada Allah. Qaribun min rahmati, dan dekat pula kepada rahmat Allah. Ba'idun min azabi, dan jauh dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal bakhil, orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang medit, orang yang kagak mau membantu orang lain. Ba'idun min Allah, yaitu orang yang jauh dari Allah.
ba'idun min rahmati, dan jauh pula dari rahman Allah Subhanahu wa taala, wa qaribun min adzabi, dan dekat kepada azab Allah. Ini orang yang baik, orang yang dermawan dengan orang yang bakhil, ya. Orang yang dermawan dengan orang yang bakhil. Orang dermawan itu orang yang mau berbagi kepada orang lain. Orang yang dermawan itu orang yang mau peduli kepada orang lain, yang mau membantu bagian orang lain, ya. Gampangannya orang yang gemar bersedekah. Di dalam Islam itu ada sedekah, ada zakat, ada juga infak, ya, dalam Islam. Ini kita harus tahu nih perbedaan antara sedekah, infak dan zakat, ya. Karena nanti orang kok zakat dengan kok ada zakat, ada infak, ada sedekah. Yang jelas perbedaan antara zakat, infak dan sedekah itu terletak pada status hukumnya, ya. Pada letaknya perbedaannya pada status hukum. Kalau yang namanya zakat itu fardu, kewajiban, ya. Kewajiban. Zakat terbagi dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, ini semuanya kewajiban. Kalau zakat fitrah itu kewajiban kepada semua umat Rasulullah tanpa terkecuali, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang fakir maupun orang kaya, baik kecil maupun besar, ya. Zakat fitrah. Dan ini tertentu hanya ada di dalam bulan Ramadan. Zakat fitrah tertentu hanya ada dalam bulan Ramadan, tidak ada bulan lain. Kalau orang melaksanakan zakat fitrah setelah khatib naik ke atas mimbar, ya, maka zakat fitrahnya tidak disebut dengan zakat fitrah, tapi sedekah. Karena memang zakat fitrah itu hanya ada dalam bulan Ramadan. Terakhirnya khatib ada di atas mimbar, udah selesai. Pelaksanaan zakat fitrah itu boleh dibayarkan di awal bulan Ramadan, boleh juga di akhir bulan Ramadan, ya. Itu zakat fitrah. Orang yang berzakat fitrah karena kewajiban anak yang baru lahir pada waktu terakhir bulan Ramadan sebelum masuk bulan Syawal, artinya selesai melaksanakan puasa Ramadan yang terakhir, maka wajib baginya untuk dikeluarkan zakat fitrah, ya. Kemudian zakat mal itu zakat yang hanya ditentukan kepada orang-orang yang memiliki harta, ya. Zakat mal itu terbagi banyak. Ada zakat harta, ada zakat zuru pertanian, ada zakat tambang emas, ya. Ada zakat perak dan sebagainya. Bahkan ada zakat ternak, dan ada pula zakat yang barang temuan dan sebagainya. Jadi tertentu. Nah, zakat ini diberikan kepada 8 asnaf. 8 asnaf diberikannya tuh zakat. Jadi enggak semua orang Islam mendapatkan zakat. Yang namanya zakat itu tertentu dibagikannya kepada 8 asnaf, ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan sebagainya, ya. Ada namanya fakir, miskin, kemudian ada ghorimin, ada fisabilillah, ada amilin, ya. Ada ibnu sabil, ada pula orang yang baru masuk Islam, ya. 8 asnaf itu yang wajib untuk diberikan zakatnya. Tidak termasuk di dalamnya adalah anak yatim, ya. Anak yatim jangan diberikan untuk anak yatim untuk zakat. Kenapa? Karena anak yatim itu menjadi tanggungan kita sebagai seorang muslim. Tanggungan. Kalau seandainya kita berikan zakat kepada anak yatim, itu namanya kita tidak memuliakan dirinya, ya. Nah, makanya anak yatim itu ayatnya terpisah ayatnya. Ayatnya itu dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu adalah ayat yang menerangkan tentang orang-orang yang tidak peduli dengan anak yatim. Anak yatim itu perhatiannya kita sebagai seorang yang beriman, bukan diberikan dari zakat, ya. Kepeduliannya bukan diberikan dari zakat. Jadi zakat itu adalah bentuk dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, dan ini tertentu.
Ada sifatnya umum dan juga sifatnya tertentu. Ya, kalau sifatnya umum tuh zakat fitrah, kalau sifatnya tertentu zakat mal, hukumnya wajib. Ada yang namanya wakaf. Wakaf ini hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Dan dia tertentu berupa materi. Itu namanya wakaf, ya, berupa materi. Bentuknya fardu kifayah. Misalnya di satu tempat kagak ada tempat ibadah, nggak ada tempat ibadah. Bagaimana nih kita mau sholat sementara kaum muslimin banyak ingin melaksanakan sholat, tidak ada tempat ibadah. Kemudian salah satu menyebutkan, ya sudah saya wakafkan tanah saya, maka cukuplah itu sebagai wakaf. Ya, artinya mencukupi kewajiban kepada semua orang yang beriman yang ada di tempat itu. Jadi zakat wakaf itu status hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melaksanakannya, maka yang lainnya tidak berdosa, ya. Berbeda dengan yang namanya sedekah. Kalau sedekah itu hukumnya sunnah. Sedekah ini baik berupa material maupun immaterial, ya. Ini sedekah. Cakupannya luas sedekah itu. Bukan hanya harta saja, tapi juga non harta. Bukan hanya mal, tapi juga non mal. Artinya bukan hanya kita bisa memberikan dari harta kita, tapi juga misalnya bentuk lain, ya. Misalnya kita tersenyum saja, itu juga sebagai satu sedekah. Tersenyum kepada orang lain. Tapi juga tersenyum, jangan tersenyum terus-terusan, bisa gawat nanti, bisa dianggap sebagai orang gila, ya. Tersenyum, ada orang lewat senyum, ada orang lewat senyum, bahkan kagak ada orang lewat senyum, ini stres namanya, ya. Nah, itu yang namanya sedekah. Jadi antara zakat, infak dan sedekah yang jelas perbedaannya hanya dalam status hukum, ya, status hukum. Zakat fardu atau wajib, kemudian infak adalah wajib kifayah, sementara sedekah adalah sunnah. Nah, sedekah ini saudara, orang yang bersedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini adalah termasuk bagian dari orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, ya, dekat kepada Allah. Karena dia merasa bahwa harta yang dia punya itu sebagian memang milik Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak mengklaim dari hasil kerja dirinya, ya. Makanya kelembutan hati itulah yang mengajak dia untuk dekat kepada Allah, peduli kepada orang lain. Bukan sebagai orang bakhil. Karena orang bakhil itu menganggap bahwa apa yang dia dapatkan, harta yang dia dapatkan itu seakan-akan memang milik dia secara mutlak. Kalau sudah merasa dirinya secara mutlak, maka yang timbul adalah nafsu serakah, ya. Tidak ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan. Nah, dalam sebuah hadis di dalam kitab hadis dalam sebuah riwayat hadis menyatakan, man lam yashkur qalilan lam yashkur katsira. Kalau orang tidak bersyukur dengan nikmat yang sedikit, maka nanti yang besar dia tidak akan mendapatkan rahmat. Artinya yang sedikit saja kagak mau bersyukur, apalagi yang besar. Jadi kalau kita mau bersyukur kepada Allah, jangan nunggu hartanya banyak, gitu loh. Jangan nunggu hartanya banyak, ya. Karena kalau hartanya sudah banyak, timbulnya adalah bakhil. Harta banyak nih, timbulnya bakhil. Kita punya harta, kemudian kita tumpuk-tumpuk dulu harta kita. Ada orang datang minta bantuan, kita bilang bentar aja dah, kalau udah banyak sedikit. Terus kita menganggap nanti kalau udah banyak kan keluarnya kan agak enak, agak banyakan dikit, gitu ya. Akhirnya begitu harta banyak, timbulnya sayang. Aduh, sayang nih kalau dikasih kebanyakan, betul nggak? Ya, timbulnya begitu. Akhirnya timbulnya bakhil, bukannya rahmat yang diberikan oleh Allah, tapi laknat lantaran kebahilan. Orang kalau punya banyak itu kayaknya sayang untuk ngasih, apalagi dia anggap bahwa dia mendapatkan semuanya itu dengan hasil kerjanya.
Padahal rizki yang diberikan oleh Allah itu bukan dari hasil kerja, tapi dari rahman kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah ini Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya orang yang bakhil itu jauh dari Allah. Allah nggak akan pernah melihat, ya, nggak akan pernah mau dekat dengan orang-orang yang bakhil, dan jauh pula dari rahman Allah, dekat dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melihat beberapa sejarah-sejarah orang-orang yang bakhil, di mana karena kebahilannya itu maka Allah benamkan, Allah hancurkan mereka, ya. Sementara orang-orang yang hidupnya penuh dengan kedermawanan, sakhiyun, ini malah ditambah dan ditambah. Orang yang mau berzakat, orang yang mau berinfak, orang yang mau bersedekah, hartanya bukan makin sedikit tapi makin banyak, ya. Bukan sedikit malah tambah banyak, karena ini janjinya Allah. Masalul ladzina yunfikuna bi amwalihim fi sabilillah kamasali habbata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, ya. Mathalul ladzina yunfikuna bi amwalihim fisabilillah, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah, berzakat di jalan Allah, itu diumpamakan bagaikan orang yang menanam satu biji. Dari satu biji ini ditanam, kemudian tumbuh pohon yang memiliki 7 cabang, sab'a sanabilah, ya, memiliki 7 cabang. Dari sab'a sanabilah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari 7 cabang ini menghasilkan 100 buah, ya, 100 buah. Nah, berarti satu biji yang ditanam hasilnya 700 buah. Ganjarannya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menyampaikan Allah. Ini janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang beriman gak boleh ini menafikan atau mengingkari. Kalau kita mengingkari ini hukumnya kafir. Nah, makanya ayat ini dipakai oleh Yusuf Mansur tuh. Ya, dipakai Yusuf Mansur tuh. Ayat ini nih. Ayo sedekah. Saya sedekahnya nodong, Masya Allah. Bagus juga sih, biar orang sadar. Karena memang orang kalau nggak gitu nggak sadar memang, betul, ya. Cuma akhirnya timbulnya yang kagak-kagak, ya. Yang jelas memang Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan, yang janjikan Allah Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an tuh yang menjanjikan. Orang yang bersedekah dengan 1 kali sedekah diganjar dengan apa? Dengan 700 ganjaran. Wah, luar biasa. Tapi ganjaran itu jangan kita minta, artinya jangan langsung ditunaikan. Kalau seandainya kita ganjaran kita minta di dunia, maka akan diberikan dunia. Man kana yuridu hasad dunya nu'tihi minha fama lahu fil akhirati min nasib. Sayang, ya. Kalau kita minta ganjaran dari amal kita untuk kepentingan dunia, diberikan oleh Allah di alam dunia. Fama lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat kita nggak dapat ganjaran, kan sayang, betul nggak? Sayang kan? Di dunia mungkin mau dikasih dunia sama Allah. Kita sedekah minta ganjaran dunia, dapat tuh dunia, dapat dunia. Akhirat kosong, kagak dapat akhirat. Nah, kita sebenarnya hidup mau hidup di dunia, mau di akhirat. Akhirat lebih lama ketimbang dunia, betul nggak? Akhirat itu sebentar. Bayangkan saja usia kita cuma hanya sampai 63 tahun, ya. Ini kalau dapat bonus 63, lebih dari 63 kan bonus, betul nggak? Usia kita sama sebagaimana usia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 65 tahun, kan agak lama. Sementara akhirat itu lama. Perbedaan akhirat fi yaumi kana miqdaru 50 alf sanatin. Perbedaannya tuh, 1 hari di alam akhirat 50.000 tahun di alam dunia. Lama kagak tuh? Ada nggak kita sampai 50.000 tahun usia kita di alam dunia? Nggak ada, ya. Usia kita nggak sampai 100. Sementara perbandingan antara akhirat, 1 hari di akhirat adalah 50.000 tahun. Berarti kan lamaan akhirat, ya kan? Lamaan akhirat. Andai saja kita beramal untuk mendapatkan keuntungan akhirat, untuk keuntungan dunia, akhirat kita nggak dapat. Sayang. Ya, sayang.
Kayaknya seakan-akan kalau seandainya di alam dunia kita kaya dengan asbab karena kita beramal, kayaknya enak banget gitu ya. Di akhirat kita sengsara. Sengsaranya nggak tanggung-tanggung, saudara. Akhirat abadi, waktunya lama. Alam dunia cuman kita menikmati sesuatu cuman hanya di bibir doang tuh, ya, di lidah doang, perasa doang. Kalau udah masuk ke dalam tenggorokan udah nggak lagi kita ngerasain, betul nggak? Ya, makanya rugi kalau seandainya kita beramal apapun bentuk amal itu hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia, rugi, ya, karena akan diberikan oleh Allah. Nu'tihi minha, akan aku berikan, kata Allah. Ya, kontan tuh diberikan oleh Allah. Ini perintah, ini apa? Ini adalah janjinya Allah. Ya, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha, akan aku berikan langsung. Fama lahu fil akhirati min nasib. Akhirat enggak akan dapat. Mau enggak? Mau enggak? Jangan, ya. Makanya kalau seandainya kita mau sedekah, kita mau berbagi, kita mau beramal, udah amal kita lillah karena Allah, nggak ada something orang yang lain. Ini mungkin yang kagak dipahami nih sama Ustaz Mansur, ya. Orang diajaknya, ayo sedekah, nih sekarang dapat ganjaran langsung, nggak tanggung-tanggung 700 ganjaran. Mau nggak? Ya kalau mau dunia dapat, akhirat nggak dapat saya, ya kan? Sayang kan? Sementara kita hidup di dunia ini sementara, akhirat nanti tempat tujuan akhir kita, terminal akhir kita itu akhirat. Nah nanti apakah kita mau masuk surga, masuk neraka, itu pilihan kita di alam dunia, betul nggak? Mau dapat dunia, apa mau dapat akhirat? Akhirat ini tujuan akhir hidup kita. Nanti akhirnya itu apa di surga, apa di neraka, itu pilihan kita ketika hidup di alam dunia. Kalau seandainya kita ingin memilih kehidupan akhirat lebih bagus, lebih baik, mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan akhirat akan kita dapatkan, maka kita pilih dalam dunia dengan amal-amal yang penuh dengan ikhlas. Ya? Hanya mengharap kepada ridha Allah, mengharap ganjaran akhirat. Karena kalau orang udah ibadahnya adalah orientasinya ganjaran akhirat, ingin mendapatkan keridhaan Allah, insya Allah dunia bonus dari Allah, ya, dunia bonus, karena yang memberikan nikmat itu adalah Allah, yang memberikan kekayaan harta dan sebagainya adalah Allah, bukan dari hasil kerja kita. Bagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya jangan kita menjadi orang bakhil, ya. Kalaupun kita beramal, mari amal kita jangan something wrong untuk kehidupan dunia saja. Jangan kehidupan dunia, tapi juga kehidupan akhirat yang kita kejar. Karena insya Allah dengan akhirat bonus diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum saya lanjut, ada yang mau tanya enggak? Iya. Misalnya begini Pak, ada orang mewakafkan rumah tapi hanya diambil manfaatnya saja, sedangkan rumahnya ini masih milik bertiga. Karena saya rumah itu milik bersama orang. Kemudian dia mewakafkan tapi hanya manfaatnya saja. Iya. Terus satunya lagi, apa bedanya wakaf itu dengan hadiah? Iya. Baik. Orang yang berwakaf hanya kemanfaatan saja. Tadi kan yang namanya perbedaan wakaf, zakat dengan sedekah itu hanya status hukum, ya. Sementara yang namanya infak itu adalah materi, ya, bentuknya materi. Nah kalau itu bukan lagi termasuk di dalam infak, tapi masuk dalam sedekah, ya, sedekah sudah. Karena yang namanya infak udah pasti itu milik Allah. Kita menginfakkan nih, kita mewakafkan, ya, wakaf tanah kita untuk untuk masjid, maka menjadi
otomatis menjadi milik bersama, milik umat Rasulullah gitu ya. Karena yang namanya infak itu adalah bentuknya fisik. Beda dengan sedekah, itu lebih luas cakupannya, baik fisik maupun non fisik gitu kan. Jadi kalau seandainya ada orang saya wakafkan nih rumah tapi kemanfaatannya saja, sementara rumahnya belum, apalagi rumah itu masih pemilik bertiga, otomatis nanti kalau seandainya diwakafkan akan terjadi yang namanya kerincuhan. Lebih baik jangan ya. Kalau mau diwakafkan ya sudah semuanya ya, semuanya secara utuh, minta persetujuan dari yang tiga itu, karena nanti akan terjadi rincu. Nah, kalau dikelola kemudian kan disewakan ke. Iya, kalau dikelola berarti kan ada hasil. Nah hasilnya ini masuk dalam kategori sedekah, ya, masuk dalam kategori sedekah, bukan kategori infak. Kalau infak itu selamanya, seterusnya. Kalau seandainya nanti misalnya orang yang menginfakkan, karena ini punya bertiga, yang menginfakkan satu orang, kemudian yang satunya meninggal, gimana yang terjadi? Sementara yang namanya infak itu terus mengalir, terus sampai ila yaumil qiyamah, ya kan? Masa kalau udah meninggal kemudian berhenti, kan nggak mungkin. Itu namanya bukan infak, tapi itu termasuk dalam kategori sedekah, ya. Jadi kalau seandainya mau seperti itu, ya berembuk dengan bertiga, putuskan, ya, ini mau dijadikan infak apakah nggak, mau diwakafkan jangan gitu, ya. Kalau mau wakafkan harus ada persetujuan yang bertiga tadi, karena yang namanya infak itu fisik bentuknya adalah material, bukan hanya sekedar harta atau sekedar dari kelebihan dari harta, ya. Jadi gitu, ya. Baik, ada lagi? Yang hadiah tadi. Oh, hadiah. Apa perbedaan hadiah dengan infak? Ya, kalau infak tadi, kalau hadiah itu adalah karena kita senang dengan kepada seseorang, ya. Kita senang kepada seseorang, atau memang karena ya pokoknya yang namanya hadiah itu karena rasa senang, ya. Jadi tidak ada something wrong yang lain, karena senang aja sudah. Itu namanya hadiah. Hadiah Rasulullah itu diberikan hadiah oleh kaisar dari Yunani, diberikan hadiah, yaitu berupa hewan kuda, ya, kuda, kemudian beberapa perhiasan serta rokik, yaitu budak. Yaitu hadiah. Hadiah itu adalah sebagai bentuk penghormatan. Hadiah sebagai bentuk penghormatan, atau juga sebagai bentuk rasa bangga seseorang kepada seseorang, maka diberikanlah hadiah, ya. Nah, hadiah ini apakah termasuk dalam bentuk sedekah? Kalau sedekah itu tidak ada apapun, tidak ada something wrong apapun. Jadi kalau sedekah itu karena memang kewajibannya sebagai seorang muslim untuk membantu yang lain, itu sedekah namanya, ya. Tidak ada karena sesuatu hal, tidak karena merasa memandang seseorang itu punya kelebihan dan sebagainya, enggak. Jadi sedekah itu sudah langsung aja, ya. Infak, apalagi kalau infak itu karena memang menjadi fardu kifayah, kebutuhan untuk kaum muslimin, ya sangat berbeda dengan yang namanya hadiah, ya. Jadi hadiah itu adalah bentuk penghormatan sebenarnya, karena ada sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, maka diberikanlah hadiah sebagai penghormatan oleh orang tersebut, ya. Itu ya jelas beda antara hadiah dengan infak, ya, dengan sedekah saja beda, apalagi dengan infak, ya. Namun kalau yang namanya hadiah, status hukumnya hanya boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja, bukan masuk ke dalam kategori sunnah. Kalau sunnah itu adalah sedekah itu sunnah, dan itu siapapun boleh, nggak hanya milik orang-orang kaya saja. Sedekah itu siapapun, orang yang merasa ingin mendapatkan kesunahan, dia punya harta,
dia punya harta sedikit, dia ingin berbagi, maka diperbolehkan. Ya, itu namanya sedekah, bukan milik orang kaya. Kalau yang namanya zakat adalah tertentu kepada orang-orang kaya saja. Orang miskin nggak mungkin punya sedekah. Nggak mungkin orang miskin nggak mungkin berzakat, nggak mungkin karena nggak punya harta. Ya, kalau orang miskin bersedekah bisa tanpa harus dengan hartanya, dengan senyum saja sudah sedekah, dengan membantu tenaga saja sedekah. Ya, itulah cakupan sedekah, lebih luas ketimbang yang lain. Kalau yang namanya hadiah sekedar hanya sebagai penghormatan kepada seseorang atau yang lainnya lantaran ada kelebihannya. Ya, baik, kita lanjut. Ya. Wa qala al-Mustafa li Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya Ali ra'aitu maktuban ala babil jannah anti muharramatun ala kulli bakhilin wa 'aqin wa namamin. Wahai Ali, ra'aitul maktuban, aku melihat tulisan ala babil jannah, di pintu-pintu surga. Tulisannya bagaimana? Anti muharramatun, aku haramkan ala kulli bakhilin, bagi orang-orang bakhil. Wa 'aqin ay uququl walidain. Wa 'aqin ay uququl walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wan namamin, dan orang-orang yang namam, ya, artinya orang-orang yang mengadu domba atau orang-orang yang punya hati yang rusak, ya. Namam. Namam ini adalah orang yang sering mengadu domba, ya. Jadi di pintu surga Rasulullah ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha, itu pintu surga ada tulisannya tuh, dilarang masuk bagi orang-orang bahil. Tuh, pintu surga, ya, dilarang masuk untuk orang-orang bahil. Jadi kalau orang bahil kagak mau bersedekah, kagak mau berbagi kepada orang lain, kagak punya kepedulian, ya, dia punya harta banyak, dia kagak mau sedekah, dia punya harta banyak, cuman dia doang yang nikmatin. Itu ingat tuh, Rasulullah menyatakan di pintu surga ada larangan untuk masuk orang-orang bahil. Ya, kita jangan sampai jadi orang bahil nih, dicap sebagai orang bahil. Jadilah orang yang sakhiyun, orang yang mau berbagi, orang yang mau berderma, orang yang mau bersedekah, yang gampang, yang tangannya ringan untuk membantu orang lain. Kalau ada orang kesulitan, jangan kita ragu untuk membantunya, ya. Kalau kita melihat ada sekarang ini kan karena sulitnya pekerjaan, banyak pengamen, ya. Yuk kita lihat ada pengamen tutup pintu, brok, kasihan banget tuh. Udah nyanyi kenceng-kenceng, ya, suaranya sampai serak-serak, masya Allah. Ya, kalau kita punya harta sedikit, bukalah pintu, kasihlah, ya. Sekedar dia untuk untuk bisa menyambung hidup kita, ya. Saya yakin itu orang kalau seandainya punya pekerjaan, dia akan kerja, ya, karena memang keadaannya sekarang seperti ini, saudara. Keadaan kita ini, negeri kita ini memang lagi dalam keadaan sangat sulit luar biasa. Nah, sebenarnya saat inilah waktunya kita untuk bisa berbagi nih. Waktu kita untuk berbagi. Kita punya sedikit harta, jangan menjadi orang yang bahil. Jangan, ya. Siapapun orang yang datang kepada kita, jangan kita tolak. Jangan kita tolak. Kalau dia minta bantuan yang bisa kita bantu, kita bantu. Jangan kita tolak. Jangan kita jadikan orang yang tidak mau peduli kepada orang lain, yang tidak pernah mau berbagi kepada orang lain. Karena nanti di surga itu dicatat tuh, ada catatan. Dilarang masuk bagi orang-orang bahil, orang yang kagak mau peduli kepada orang lain. Apalagi orang yang tidak mau memperhatikan anak yatim, memperhatikan du'afa wal masakin, hanya mau memperhatikan dirinya sendiri. Sayang kan? Sayang, amal kita udah banyak di alam dunia, kita bahil. Kita gak mau berbagi.
Harta kita buat kita doang yang kita nikmatin, bukan orang lain. Tiap Jumat ada yang namanya Jumat berkah. Jumat berkah. Waktu dia yang lainnya pada mau berbagi Jumat berkah, kita mah udah banyak yang pada berikan Jumat berkah. Udah, gua nggak usah. Kan gitu kan? Sayang. Jadi jangan hanya Jumat berkah aja kalau bisa. Di hari-hari yang lain pun demikian. Apalagi keadaan sekarang lagi pada sulit nih. Banyak orang yang pada di PHK, betul nggak? Ya, kerjaan susah, masya Allah. Pengangguran banyak. Kalau seandainya kita nggak mau berbagi dengan saudara-saudara kita yang lain, maka akan terjadi banyaknya tingkat kejahatan. Karena ketidakpedulian kita, nggak peduli. Tapi alhamdulillah sekarang meskipun dalam keadaan susah gini, umat Islam bersatu. Ya, maka ada yang namanya Jumat berkah. Itu cuma Jumat berkah doang tuh. Bahkan yang menikmati Jumat berkah bukan orang Islam doang, ya. Orang-orang non Muslim juga pada berebut dapetin nikmat Jumat berkah kan gitu kan. Itu kalau kita lihat di kota tuh, waduh Jumat berkahnya. Itu juga orang-orang non Muslim juga pada ngantri itu untuk mendapatkan Jumat berkah. Ini keberkahan, ya. Alangkah indahnya juga kalau kita sesama Muslim mau ada kepedulian agar nanti kita tidak termasuk dari golongan orang-orang yang tidak boleh masuk surga. Bukan termasuk itu, tapi kita dicoret tuh dari sifat-sifat bahil masuk. Kemudian pula di surga itu ada tulisan juga, tidak boleh, ya. Tulisannya ala kulli aqin itu adalah uququl walidain, anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang kagak mau peduli kepada orang tua. Ya, kita punya harta, dikeluarkan zakatnya, sayang zakatnya kepada orang lain, udah kasih orang tua, nggak boleh, haram. Memberikan zakat kepada orang tua hukumnya haram. Ya, itu sama aja kita menghinakan orang tua kita. Kalau kita memberikan zakat, karena zakat itu kan kotoran, ya, kotoran, sama aja kita memberikan kotoran kepada orang tua. Orang tua itu wajiban anak adalah memperhatikan dirinya. Itu adalah kewajiban anak, memperhatikan dirinya, memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi kalau mereka sudah tua renta. Bahkan kalau seandainya sampai orang tua hatinya pecah atau hancur lantaran omongan kita, lantaran sikap kita yang kagak mau peduli kepadanya, jangan harap kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtallah fi sukhtal walidain. Ya. Anak kan sekarang banyak anak-anak, ya. Ya mungkin karena pendidikan agamanya, orang tuanya nggak pernah mendidik agamanya, hingga akhirnya dia mampu untuk berkata dengan perkataan yang pedas pada orang tuanya, kan gitu ya. Jangan, mudah-mudahan anak-anak kita tidak termasuk dari golongan orang-orang yang uququl walidain, ya. Namun juga kalau anak kita misalnya melakukan dosa kepada kita, jangan salahkan anak, harusnya juga kita introspeksi diri. Dulu waktu saya muda dengan orang tua saya gimana gitu, ya. Apakah saya betul-betul sudah menjadi anak yang soleh? Nah, saya pengen berbakti, sekarang orang tua saya kagak ada nih, orang tua saya udah meninggal. Gimana cara berbaktinya? Rupanya saudara, ada sebuah riwayat dalam kitab Irsadul Ibad ila Sabili Rasyad, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainul Al-Maribari, ya. Itu untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Yang pertama itu menjalin hubungan silaturahim kepada sanak keluarga ataupun teman-teman dari orang-orang tuanya, ya. Kemudian setiap amal itu kita hadiahkan kepada orang tua kita. Ingat kepada orang tua, mau baca Quran, tawassul dengan orang tua, ya. Mau sedekah, niatkan buat orang tua. Jadi semua amal kita niatkan. Loh, nanti saya kagak punya amal. Enggak. Tetap dapat amal, ya. Kita bersedekah, kita niatkan untuk orang tua kita, amalnya, ya, ganjaran pahalanya untuk orang tua, tapi kita mendapatkan ganjaran amal. Ganjarannya apa? Sebagai anak yang birrul walidain.
karena kita ingat dengan orang tua kita, gitu loh. Kemudian juga para ulama menyebut kalau kita ingin mendapatkan keridhaan orang tua, meskipun orang tua kita sudah tidak ada, datang ke kuburnya, ziarah ke kuburnya, ya. Bahkan dianjurkan kita untuk setiap Jumat jangan sampai kita lepas untuk selalu duduk di kuburnya, artinya ziarah ke kuburnya setiap Jumat, saudara. Ya. Karena orang tua yang sudah tidak ada didatangi oleh anaknya itu bagaikan dia berada di alam dunia. Jadi didatangkan kubur, diziarahi kubur orang tua itu senangnya luar biasa. Sebagaimana ketika dia hidup di alam dunia, dia hidup di alam dunia saja didatangi anaknya luar biasa senangnya. Demikian pula dalam kubur. Percaya kagak? Percaya kagak? Kalau orang tua kita udah nggak ada di alam dunia, kemudian kita datang ziarah, itu orang tua senang, percaya nggak kak? Kalau nggak percaya, mati dulu anda, biar ngerasain. Karena ini memang kenyataan, saudara. Ya, satu kenyataan. Bahkan setiap malam Jumat, menjelang Jumat, ba'da asar di hari Kamis sampai nanti ba'da subuh, itu Allah berikan dispensasi kepada penghuni alam kubur untuk keluar dari kuburnya. Kemana? Mereka akan mendatangi para ahli-ahli mereka, ya, mendatangi sanak keluarga, terutama anak-anak mereka akan didatangi itu satu persatu, dilihat apa yang dilakukan oleh anaknya. Kalau anaknya melakukan amal soleh, kemudian amal-amal itu diistimbatkan buat dirinya, senangnya luar biasa. Mereka seakan-akan membawa hadiah, ya, untuk kembali ke alam kubur di waktu subuh. Ini jangan kita anggap main-main, ya. Makanya kalau seandainya di malam Jumat itu alangkah indahnya kita isi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan amal. Misalnya baca Quran, ya, yasinan, gitu, kumpul di masjid, sholat berjamaah, kemudian tadarus Quran, sedekah, itu laksanakan tuh. Karena orang tua kita datang tuh melihat apa yang dilakukan. Dia akan sedih ketika melihat anaknya pada malam Jumat berbuat maksiat, sedih dia, ya. Dan kesedihan itu akan terus dibawa ke alam kuburnya. Makanya rugi kalau orang tidak mau melakukan amal-amal untuk orang tuanya. Ya, jangan kita anggap yang namanya birrul walidain itu hanya ketika orang tua hidup. Enggak. Kalau orang tua hidup mah gampang, datang ke rumah anaknya, ke rumah orang tuanya, kita bawain makanan, tuh orang tua udah seneng banget tuh, betul nggak? Sampai-sampai orang tua bilang gini, emang lu ada duit mau ngasih gua, kan gitu, betul nggak? Padahal harapan banget tuh orang tua didatangin oleh anak, tapi anaknya nggak pernah datang. Terkadang anaknya membuat orang tua itu disiksa dengan kerinduan luar biasa. Nah, saudara, kalau bisa setiap Jumat datang, ya, datang ke kuburnya. Kalau kita sudah tidak ada orang tua, saat orang tua saya jauh kuburnya, orang tua jauh, ya, harus pulang kampung dulu. Ya, kalau kagak bacain Quran, tawasul, sebut namanya. Kalau bisa tiap waktu. Bahkan di dalam Al-Qur'an kan disebutkan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diperintahkan kita untuk memohonkan ampunan kepada orang tua kita, ya, kepada Allah untuk orang tua kita. Itu Al-Qur'an. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu paling sedikitnya kata ulama, kalau kita membaca itu untuk orang tua kita, paling sedikitnya setiap hari itu 100 kali. Itu paling sedikitnya, ya, jangan sampai kurang tuh bacanya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Kenapa? Karena baca begitu kita nggak pakai biaya, baca begitu kagak keluarin keringet, masa masih kagak mau? Betul nggak? Iya kan? Berapa keringat orang tua kita, ayah kita membesarkan kita? Berapa darah yang keluar ketika kita lahir ke alam dunia? Berapa susu yang dikeluarkan untuk kita bisa hidup selama 2 tahun? Belum lagi kasih sayangnya, ya, dekapan rasa kasih sayang orang tua kita, masya Allah, nggak akan bisa kita hitung.
Hatta orang tua kita gendong untuk melaksanakan haji dari Indonesia ke Mekah, kembali lagi nggak akan bisa dibalas dengan perbuatan yang seperti itu. Saking begitu hebat dan begitu mulianya orang tua kita, besarnya pengabdian orang tua kita untuk kita bisa hidup menjadi manusia. Makanya kalau orang tua kita nggak redha, Allah pun kagak redha. Na'udzubillah, ya. Nah, kemudian wanamah, yaitu orang yang sering namimah, ya. Namimah itu mengadu domba. Ini juga adalah golongan yang dilarang untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari 3 bagian ini. Amin. Dan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surga, karena surga adalah terminal terakhir kehidupan akhirat. Ya, mudah-mudahan kita semua kumpul di surga dengan bendera baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik.